Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Insani Karimah dengan NIM 65114221118. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang telah saya buat dengan judul Teknologi Cloud Computing beserta penerapannya di dalam kehidupan. Pada masa sekarang ini tentunya teknologi sudah banyak mengalami perkembangan. Hal ini tentunya dapat menjadi suatu alternatif bagi siapapun untuk mempermudah melakukan sesuatu secara cepat dan juga tepat. Keperluan yang dilakukan dengan adanya perkembangan teknologi ini tentunya sudah banyak, seperti untuk keperluan bisnis, pendataan organisasi, dan juga perusahaan. Salah satu contoh teknologi yang dipakai adalah dengan fitur bernama cloud computing. Cloud computing ini secara bahasa berarti cloud artinya awan, computing artinya komputasi, yaitu komputasi awan. Dan secara umum pengertiannya merupakan gabungan dari beberapa teknologi yang memanfaatkan komputer dan penggunaannya ini berbasis dengan internet. Teknologi ini sudah banyak diterapkan di berbagai negara termasuk Indonesia. Manfaat yang dihasilkan dengan menerapkan teknologi cloud computing memungkinkan penggunanya menyimpan file serta aplikasi dari jarak jauh sehingga membuat perusahaan besar seperti Amazon, Microsoft, Google, dan lainnya ini ikut berpartisipasi untuk mengembangkan solusi berbasis cloud. Cloud computing ini proses pengolahan dari sumber daya komputasi yang dilakukan dengan adanya jaringan internet untuk menjalankan program lewat komputer yang terhubung dengan server cloud di waktu yang bersamaan. Cloud computing ini mempunyai banyak layanan komputasi seperti software, database, server, dan lain-lain. Selain itu juga ada layanan seperti kecerdasan buatan, pemrosesan bahasa, dan juga program standar yang ada pada pekerjaan sehari-hari. Teknologi ini merupakan alternatif dari penyimpanan banyak file di hard drive atau juga di penyimpanan lokal di handphone maupun komputer. Secara umum ada 3 jenis layanan berbasis cloud yang disediakan oleh penyedia layanan cloud. Yang pertama adalah PaaS atau Platform as a Service. Platform yang membuat perangkat lunak yang dikirimkan melalui internet dan juga yang paling kompleks di antara ketiganya. Contohnya ini adalah Heroku dan Salesforce.com. Lalu yang kedua adalah SaaS atau Software as a Service. Platform ini melibatkan lisensi dari aplikasi perangkat lunak kepada penggunanya. Lisensinya diberikan dengan metode pay as you go atau on demand. Biasanya ini ditemukan di Microsoft Office 365. Lalu yang ketiga adalah IaaS atau Infrastructure as a Service. Platform yang mengirimkan file dari sistem operasi ke server dan penyimpanannya ini konektivitasnya berbasis IP yang merupakan bagian dari layanan on demand. Contohnya adalah Microsoft Azure dan Public Cloud. Manfaat dari teknologi cloud computing ini sendiri diantaranya adalah yang pertama adalah menghemat pengeluaran. Hanya dengan membayar paket layanan cloud yang telah dipilih dengan penyedia layanan cloud, pengguna tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk melakukan pembelian infrastruktur seperti hard disk, server, dan lainnya. Lalu fleksibilitas. Jangkauannya ini luas untuk semua kalangan, terutama di ruang lingkup perusahaan dalam praktik kerja. Pengguna ini bisa berinteraksi dengan layanan cloud secara cepat, dimanapun dan kapanpun dia berada, selama perangkatnya terkoneksi dengan internet yang memadai. Lalu ada yang ketiga, skalabilitas. Layanan ini memberikan sumber daya komputasi seperti bandwidth, penyimpanan dengan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang terakhir adalah keamanan data dan pemulihan bencana. Layanan cloud ini telah memberikan kebijakan, sertifikasi keamanan, dan juga kontrol secara luas. Hal tersebut digunakan dalam rangka keperluan keamanan dan data serta menghindari potensi ancaman pencurian maupun kehilangan data. Pemulihan bencana ini mempunyai makna bahwa cloud menyediakan server secara terpisah yang dimaksudkan untuk situasi di mana ketika terjadi bencana, server cadangan lainnya ini masih dapat digunakan. Di samping banyak manfaat dan yang diperoleh dari penggunaan cloud computing, pengguna ini juga harus tetap waspada terkait data dan juga privasi mereka. Pengguna harus memastikan bahwa data mereka ini telah aman dan juga terlindungi di pusat data cloud. Selain itu, pengguna juga harus paham mengenai manfaat dan tantangan dari penggunaan cloud computing ini sendiri, serta memilih penyedia layanan cloud yang telah andal
terverifikasi, dan juga telah terpercaya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.